Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, kita ngaji kembali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terasa episode tentang akhlak Rasulullah ini sudah melampaui 1 bulan, dan insya Allah kita akan terus kupas tuntas, karena bagaimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita. Dan kita harus menimba ilmu, menimba kebajikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul berpegang dan memendomani akhlak Sayyidil Mursalin, yaitu sosok yang sangat agung, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun sebagai umatnya betul-betul dapat mengarungi kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh penjiwaan, dengan penuh ketulusan, sehingga pada akhirnya tidak ada kegelisahan, keresahan, kesedihan, kegamangan dalam diri kita. Sahabat Islam bersama, salah satu akhlak Rasulullah yang perlu kita pedomani adalah tentang berbakti kepada orang tua. Nah, kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa orang tua kita. Karena bagaimanapun kita hadir ke dunia ini dengan perantara orang tua kita, maka hendaknya kita betul-betul berbakti dan memberikan dedikasi dan pengabdian sebaik-baiknya kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Rasulullah pada suatu hari ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah sosok yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian sahabat tadi bertanya, "Siapakah sosok yang harus mendapatkan perlakuan baik dariku?" "Ummuka, ibumu." Lalu sahabat tadi bertanya kembali kepada Rasulullah, "Siapakah yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu kemudian sahabat tadi bertanya kembali, "Siapakah sosok yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah baru menjawab, "Abuka," yaitu orang tuamu atau bapakmu. Ini menunjukkan bahwa orang tua merupakan sosok yang harus kita perlakukan sebaik mungkin. Maka di dalam hadis lain disebutkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Kita berhutang sebanyak-banyaknya dan sampai kapanpun kita tidak akan bisa melunasi hutang kita terhadap orang tua, karena orang tua kita dan semua orang tua kita pasti menanamkan cinta kepada kita semua. Cinta orang tua terhadap anaknya adalah cinta yang tidak pernah terbalas, karena cinta yang diberikan orang tua kepada kita adalah cinta yang
tak terbatas, cinta yang berlebih. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayul amal afdal ya Rasulullah, perbuatan baik apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, yaitu berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kita melihat semua agama-agama menggarisbawahi pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Dalam 10 perintah Tuhan juga ditegaskan bahwa kita wajib hukumnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua itu setelah beribadah kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah beribadah kepada Allah, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, kenapa Al-Quran juga memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami berwasiat, berpesan kepada setiap manusia hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Bahwa kita harus ingat bagaimana ketika ibu kita hamil, ada janin kita di dalamnya. Bagaimana ketika ibu kita menyusui kita, membesarkan kita. Itu sebuah perjuangan, sebuah jihad yang tiada tara. Maka berbuat baik dan berbakti kepada orang tua merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh kita. Berbuat baik kepada orang tua pada hakikatnya adalah mengenang betapa cinta dan kasih sayang orang tua kepada kita merupakan sebuah kebaikan yang sampai kapanpun tidak akan bisa kita balas. Nah, oleh karena itu kita mempunyai kisah-kisah dan dongeng-dongeng di masa lampau, misalnya bagaimana kisah maling kundang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka naudzubillah bin dzalik, kita menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang tidak pernah berbuat baik, membalas budi, terus memberikan pengabdian, dedikasi yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Jikalau orang tua kita masih hidup, maka hendaknya kita bergegas untuk membalas budi, untuk berbuat baik kepada orang tua kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari orang tua kita. Tentu setiap kita mempunyai kisah-kisah indah, bagaimana orang tua kita berjuang sepenuh hati untuk membesarkan kita, berjuang sepenuh hati untuk membekali kita dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana orang tua kita memanjakan kita, bagaimana orang tua kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Saya masih ingat bagaimana pesan Allahyarham ayah saya. Tidak banyak pesan yang disampaikan kepada saya, hanya dengan kata-kata hati-hati dan selalu berperangai baik kepada orang lain. Kata-kata ini sangat sederhana, sangat singkat, tapi maknanya luar biasa. Orang tua kita ingin agar kita tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah
menggarisbawahi bahwa sebaik-baiknya amal perbuatan kita adalah berbuat baik kepada orang tua kita. Maka kita hendaknya selalu mendoakan orang tua kita. Jikalau masih hidup, mudah-mudahan diberi kesehatan. Mudah-mudahan terus bisa melakukan amal-amal baik. Maka kita diajarkan untuk mendoakan orang tua kita. Allahumma lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Maka cara kita menebarkan atau berbuat baik, hendaknya kita selalu belajar bagaimana orang tua kita menanamkan nilai kepada diri kita. Dia adalah cerminan kita. Karena setiap orang tua pasti menghendaki anaknya menjadi orang baik. Anaknya menjadi orang sukses. Anaknya menjadi teladan. Maka kesungguhan orang tua kita, ketulusan orang tua kita harus menjadi cerminan, harus menjadi teladan kita. Nah, di saat kita nanti menjadi orang tua maka kita pun ingin agar kita menjadi orang tua yang baik sebagaimana orang tua kita telah berjuang membesarkan kita, menanamkan nilai kepada kita. Saya masih ingat pesan orang tua saya. Nak, saya tidak mempunyai warisan apapun untukmu, tetapi saya hanya mewariskan ilmu kepadamu. Ini sebuah kata-kata yang selalu menghujam dalam diri saya. Maka kita sebagai orang tua hendaknya mewariskan ilmu kepada anak-anak kita. Karena dengan ilmu, maka anak-anak kita akan menghadapi kehidupan ini dengan cahaya ilmunya. Karena ilmu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mencelakakan. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa menghendaki dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah dengan ilmu. Dan sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang ingin anaknya mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Maka oleh karena itu mari kita terus berbuat baik kepada orang tua kita yang telah membekali kita dengan ilmu pengetahuan, menyekolahkan kita sejak dari kecil hingga dewasa. Bahkan ada yang bergelar doktor dan profesor. Sahabat Islam ramah, berbakti kepada orang tua adalah akhlak yang mulia. Agar kita melanjutkan estafet dari upaya mewariskan anak cucu yang berilmu dan berakhlak. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, karena surga sungguhnya di bawah telapak ibu kita, orang tua kita. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.